Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatan wassalaman li khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hari demi hari kita lalui dengan rasa bahagia karena kita berada pada bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebahagiaan, bulan di mana Allah memuliakan terhadap umatnya. Allah memberikan rahmat, memberikan kemurahan kepada hamba-hambanya, baik yang hidup maupun hamba-hambanya yang telah wafat. Bulan Ramadan ini, sebagaimana banyak sering kita dengar, bahwasanya idza ja'atil ramadhana futihat abwabil jannah wa ghuliqat abwabis sama wa ghuliqat abwabin nar wa sulsilatis syayatin. Pada bulan ini, ketika datang Ramadan, Allah membuka pintu rahmat, Allah membuka pintu surga, Allah memurahkan terhadap ahli kubur. Bahkan Allah melipat gandakan kepada mereka-mereka yang hidup, yang mau mengisi hari-hari bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang saleh. Wa ghuliqat abwabin nar, dan ditutupnya pintu neraka, sehingga mereka-mereka yang mungkin berada di alam barzakh dalam suasana tidak menyenangkan selama sebelum bulan Ramadan, mereka pada bulan Ramadan diistirahatkan oleh Allah untuk menghormat dan memuliakan kehadiran bulan yang penuh rahmat ini. Wasul silatis syayatin, syaitan-syaitan itu dirantai oleh Allah melalui para malaikat-malaikatnya, dijaga dengan sedemikian rupa, sehingga kalau pada bulan Ramadan ada orang yang mungkin tidak melaksanakan puasa, orang yang mungkin dia belum bisa menjalankan ibadah dengan baik dan benar, atau bahkan mereka pada bulan Ramadan ini masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan karena godaan syaitan, tapi itu karena kebiasaan buruk yang pernah dilakukan dia sebelum bulan Ramadan. Jauh sebelum Ramadan mereka pernah meninggalkan sholat, mereka biasa mengabaikan perintah Allah, mereka biasa tidak mengindahkan terhadap larangan-larangan Allah, sehingga pada bulan Ramadan pun mereka masih melakukan larangan-larangan. Bukan karena digoda oleh syaitannya, tapi kebiasaan buruk yang pernah sekali atau bahkan berkali-kali dilakukan ini menuntut untuk mengulangi-ulanginya. Karena watak atau tobat ya, dalam diri manusia itu ketika pernah melakukan ini, nalurinya ingin mengulangi, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Contohnya sampai pernah bersedekah, mungkin ada kebahagiaan di sana. Tentu suatu saat ketika kalian mendapatkan rezeki, ingin lagi bersedekah, ingin berbagi. Suatu saat kita bersama-sama diajak sholat tahajud, sholat yang banyak, terus berdoa banyak. Suatu saat naluri ini akan menuntut ingin kembali untuk mengulanginya. Begitu pun perbuatan yang tidak baik. Suatu saat kita melanggar perintah Allah, meninggalkan sholat. Suatu saat kita melanggar perintah Allah, ada orang mencuri misalnya. Ini memori di dalam tubuh ini akan menuntut untuk mengulanginya, kepingin mengulangi lagi, sehingga ketika dia mencuri lagi bukan digoda oleh syaitan, tapi karena dia pernah melakukan perbuatan mencuri tersebut dan dia kepingin mengulanginya, bukan karena godaan dari syaitan. Sehingga hadis yang maka masul silatis syaitan ini betul bahwa syaitan ini dibelenggu, betul setan-setan ini
dirantai. Setan-setan ini dijaga oleh malaikatnya Allah agar tidak menggoda terhadap orang-orang yang berpuasa tersebut, agar tidak menggoda terhadap kaum muslimin, sehingga di dalam ibadahnya harusnya bisa berkonsentrasi, harusnya bisa lebih baik. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala satu ayat menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Allah. Yani apabila seorang menjalankan kehidupannya ini ada satu hari dia salah, entah kesalahan itu sengaja dalam arti dia sadar, dia tertarik dengan perbuatan yang tidak baik, atau kesalahan itu karena dia lalai. Nah, contohnya kalau sengaja nih, misalnya mencuri sengaja, ya, meninggalkan sholat lah sengaja, males sih. Tapi ada yang tidak sengaja, nah, mungkin dia makan, dianggap makanannya sendiri, ternyata punya orang. Dia bekerja dengan asyik dan nikmat, akhirnya melewati waktu sholat. Dia nggak sadar ini, ternyata sudah melewati. Kesalahan dia, tapi dia tidak sengaja. Maka Allah Ta'ala menyampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju kepada ampunan Tuhanmu. Mintalah maaf kepada Allah. Allah telah berjanji dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Memintalah kamu kepadaku, niscaya aku pasti akan mengabulkannya. Maka dalam ayat itu dikatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati. Segeralah kamu meminta maaf kepada Tuhanmu, karena sebenarnya Allah telah menyiapkan surga untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena luasnya surga, luasnya surga itu telah semuanya hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kebahagiaan di surga, kenikmatan di surga, semuanya telah disiapkan untuk mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita bersalah, segera kita mohon maaf kepada Allah. Yakinlah bahwa pintu maaf Allah itu lebih besar daripada kesalahan kita kepada Allah. Maka kita tidak perlu takut, tidak perlu merasa bahwa kita banyak salah sehingga kita tidak mau mendekat, jangan. Tapi justru dengan kita merasa banyak salah ini, kita mendekat kepada Allah Subhanahu. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa dengan mendekatnya kita, dengan meminta ampunan kita, Allah Ta'ala melebur seluruh kesalahan-kesalahan kita. Bahkan Allah bisa mengangkat derajat kita dari derajat orang yang berdosa menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita diberikan semangat dan kekuatan untuk menambah kebaikan-kebaikan lagi pada setiap hari di bulan Ramadan ini. Sehingga pada saat akhir nanti bulan Ramadan, kita tetap merasa bahagia sebagaimana saat datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana awal Ramadan datang, kita bersemangat. Sehingga sampai akhir bulan Ramadan nanti pun mudah-mudahan Allah berikan semangat kepada kita, sehingga raihan-raihan hasil-hasil yang kita raih pada bulan Ramadan ini betul-betul membanggakan kita dan tidak menjadikan kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah telaah pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.